Salam berjumpa kembali rekan-rekan pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya kembali hadir di channel YouTube Yusuf Banam Tuhan untuk menyampaikan progres-progres terkait tanaman hias, khususnya anggrek. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hasil daripada melengkungkan batang anggrek dan sudah berbunga. Nah teman-teman boleh ikuti saya. Ini pada posisi yang sama teman-teman waktu saya konten sebelumnya, dan sekarang teman-teman progresnya sudah kita bisa lihat hasilnya. Di sini saya bisa tunjukkan ini plan yang baru, kemudian ini plan lama ya. Waktu itu saya sudah sampaikan bahwa dia melengkung tanpa ada proses seperti mengikat pakai kawat dan sebagainya. Nah kita lihat posisinya dari titik ini ya teman-teman. Nah seperti ini dia melengkung. Ini dia teman-teman. Plan ini adalah anggrek Dendrobium discolor. Kita perhatikan lengkungannya di bawah papannya seperti ini yang saya pakai untuk menyimpan penampungan air. Kemudian dia melengkungnya sempurna ya seperti ini. Teman-teman perhatikan, ini dia lengkungannya, dan batas pertumbuhan airnya ada di sini. Ini jaringan meristemnya. Nah, ini dia. Kemudian ini bunga yang sudah keluar. Nah ini bunganya teman-teman. Nah kita perhatikan ini discolor yang bunganya sangat rame ya, banyak sekali. Nah ini dia teman-teman. Kalau kita perhatikan dari samping, dia seperti ini ya. Ini dia teman-teman, seperti ini. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada saat kita melengkungkan batang tanaman anggrek secara alamiah seperti ini, dia akan mengikuti arah daripada datangnya cahaya dan sama sekali tidak melukai pertumbuhan batang ya, tidak melukai. Justru batangnya tetap sempurna bertumbuh seperti ini. Kemudian lengkungannya pun sempurna, tapi pada akhirnya juga akan mengeluarkan bunga di titik ini teman-teman. Nah untuk itu proses-proses yang seperti ini nampaknya mudah, tapi butuh ketelitian. Dan satu lagi, dia tetap harus mendapatkan asupan air ya. Nah ini pengalaman yang saya dapat ya. Pengalaman yang saya dapat, tentu teman-teman punya pengalaman-pengalaman sendiri yang bisa ikut juga dibagikan di kolom komentar. Nah teman-teman, bagaimana nantinya misalnya kalau plan yang baru tumbuh ini nanti mau kita lengkungkan juga, model lengkungannya harus seperti apa? Nah tentu kita tinggal memakai pola yang sama dan juga dengan satu bentuk yang dikehendaki oleh kita masing-masing. Misalnya kita mau tingginya cukup segini ya, tingginya cukup segini, setengah daripada pertumbuhan seluruh anggrek Dendrobium discolor. Nah maka di sini kita sudah harus melakukan settingan dengan memberikan arahan dengan cara menutup kebutuhan cahaya daripada anggrek ini, supaya nanti ketika dia melengkung, misalnya dia akan melengkung ke arah datangnya cahaya. Nah misalnya sekarang datangnya cahaya kita tahu saya akan memanfaatkan matahari sore atau matahari siang ya. Sementara untuk pagi tetap saya tutup seperti ini, saya tidak beri cahaya. Jadi posisi yang seperti ini yang sudah jadi ini, posisi yang sudah jadi ini kita biarkan atau diamkan seperti ini. Nah tinggal posisi yang belum jadi. Nah ini dia yang belum jadi. Apabila kita mau misalnya melengkungkan anggrek ini ke arah sebelah sana, arahnya jadi sesuai dengan kemauan kita ya. Kita misalnya mau untuk arahkan dia ke arah berlawanan daripada yang sudah ada ini, maka yang harus kita buat adalah kita memutar potnya. Jadi potnya kita putar. Coba kita buat ya, kita putar seperti ini. Nah ini, nah seperti ini ya. Tentu kita harus menyeting atau membuat satu settingan yang akhirnya bisa untuk kita dapatkan satu bentuk yang kita kehendaki. Jadi, nah dari sini teman-teman bisa perhatikan dia sudah ada dua lekukan seperti ini. Lekukan yang pertama mengarah ke arah depan saya sekarang, terus lekukan kedua nantinya dia akan kemari, dan sekali lagi dia akan terus bergerak menuju datangnya cahaya.
Nah, yang saya pakai lengkungan pertama ya, yang saya sudah lengkungkan sebelumnya, sudah pernah berbunga juga, seperti ini. Nah, yang ini saya akan lengkungkan dia. Nah, nanti tepat seperti plan nomor 4 ini dia. Jika kita perhatikan dari atas, hasil daripada melengkungkan tanaman anggrek adalah yang seperti ini ya. Jadi yang pertama kita memanfaatkan plan anggrek yang sudah ada seperti ini. Ini kan yang saya sudah buat di plan nomor 3 ya. Kemudian plan nomor 4-nya yang sudah jadi ini dia. Nah, itu dia mengarahnya ke sana. Ya, seperti itu. Dan ya seperti itu sudah berbunga. Dan yang plan yang kelima ini, saya harus melengkungkan dia seperti ini dengan bantuan atau dengan adanya plan nomor 3 yang sudah jadi lengkung ya, sudah jadi lengkung seperti ini. Baik, jadi lengkungan pertama dia akan ada di titik ini. Ini dia lengkungan pertamanya. Ini lengkungan pertama. Nah, dia akan melengkung begini. Nah, apabila kita mau melengkungkan dia ke arah, misalnya kita mau seperti yang ada yang ini ya, akhirnya dia melengkungnya ke sisi sebelah sini, lalu melengkung lagi ke arah sana, maka perlakuan yang sama akan kita buat supaya nantinya dia tidak bertumbuhnya nggak terlalu meninggi atau tidak terlalu panjang ya teman-teman. Bagaimana jika anggrek ini saya pajang dalam ruangan? Nah, terus ikuti saya ya teman-teman, kita akan bawa anggrek ini untuk kita pajang di ruangan. Nah, rekan-rekan pecinta anggrek, sekarang ini kita berada di dalam ruangan indoor ya, yang kecil punya saya, dan di sini saya coba memaparkan bagaimana tampilan performa daripada anggrek Dendrobium discolor ketika kita menaruhnya di indoor ya. Nah, teman-teman kita perhatikan, ini dia indoornya seperti ini kurang lebih. Di sini kita lihat pertumbuhan atau tampilan daripada anggrek ini sangat-sangat memukau ya teman-teman, sangat-sangat memukau. Nah, kita perhatikan bunganya yang sudah mulai akan mekar atau sudah mulai kuncup seperti ini. Nah, yang begini, kemudian lekukan daripada batang. Nah, ini yang unik ya teman-teman, unik sekali karena kita perhatikan misalnya lekukan ini dia sangat-sangat alamiah ya, dia sangat-sangat alamiah, tidak ada kawat misalnya yang kita pakai. Kemudian juga lekukan daripada plan yang ini nomor 3 ya, plan ini nomor 3, yang ini nomor 4 ya, yang ini nomor 2 nomor 5. Kemudian nomor 2-nya yang ini, kemudian nomor 1-nya ini di bawah nomor 1. Jadi ada 5 plan ya teman-teman. Nah, ini dia tegakannya seperti ini. Kemudian calon daripada atau masih yang plan yang baru ini, kita lihat posisinya pun sangat-sangat unik ya, dimana dia menambah satu nilai estetika daripada ruangan. Jadi ketika kita duduk misalnya di posisi duduk yang di sampingnya, maka kita sudah langsung bisa menikmati aroma anggrek dengan pesona yang luar biasa ya. Jadi sekali lagi karakteristik Dendrobium khususnya discolor, mungkin juga Dendrobium violaceo-flavens yang tumbuhnya meninggi, dapat kita lengkungkan, kita buat lengkungan, dan dapat kita bentuk arah daripada lengkungan tersebut. Plan nomor 3 ini kan kita lengkungkan dia dari arah yang ini, kemudian sudah melengkung seperti ini, masih lagi melengkung naik ya, masih lagi melengkung naik seperti ini. Jadi ada 3 kali lengkungan ya. Nah, kita bisa bentuk, kita bisa tata dia sehingga nanti tampilannya di indoor dia akan sangat-sangat mempercantik ruangan, menambah keasrian, dan tentu ada nuansa terapi atau nuansa alamiah yang akan menambah
nilai-nilai kebahagiaan dalam keluarga, tetapi juga dapat menambah inspirasi-inspirasi baru bagi sang pemiliknya untuk boleh mengembangkan intuisi dan boleh menjadi sukses. Ya, itu dia ya teman-teman. Jadi inilah tampilan yang di indoor. Nah teman-teman, mungkin ini dulu. Saya akan bawa dia kembali ke luar ya, karena saya mau setting plan yang baru ini ya, atau plan nomor 5 ini. Saya mau setting dia untuk saya lengkungkan. Rencananya seperti ya, tampilan saya tadi, saya akan lengkungkan dia ke arah berlawanan ya. Jadi dia akan seperti zigzag seperti itu. Oke ya teman-teman, itu dulu. Kita teruskan lagi di tayangan berikutnya. Nah ini dia teman-teman, saya sudah kembalikan lagi anggrek Dendrobium discolor ke posisi awal untuk men-setting lagi plan nomor 5-nya. Sekali lagi dengan tujuan seperti tadi di dalam indoor, kecenderungan Dendrobium yang tinggi dapat kita buat untuk melengkung sehingga ruangan tidak menjadi penuh, tetapi juga bisa minimalis ya. Nah, inilah keseluruhan tayangan daripada kami. Untuk kesempatan kali ini dari Tanah Papua, kami mengucapkan terima kasih banyak. Salam sukses selalu dan sampai kita berjumpa lagi di lain waktu.